Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Zarani Rahman dengan NIM 21092500006 dari kelas A Prodi Pendidikan Akuntansi. Di sini saya akan mereview kembali materi pada pertemuan 14 pengantar bisnis. Nah, pada pertemuan 14 ini saya akan mereview dua materi. Yang pertama yaitu membuat kesimpulan dari link yang telah Bapak berikan, dan yang kedua yaitu membuat proposal lanjutan pada pertemuan sebelumnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mereview tugas pertama pada pertemuan 14 ini, yaitu membuat kesimpulan dari dua link yang telah Bapak tautkan. Nah, kita akan membahas video pertama terlebih dahulu. Video pertama ini dia tuh memiliki judul Tips Bisnis Pemula dan Dasar-dasar Membangun Bisnis. Jika kita berbicara tentang bisnis, bisnis itu diibaratkan sebuah pohon yang memiliki batang yang kokoh. Dalam memulai suatu bisnis, kita perlu memulai dari akarnya terlebih dahulu. Sebuah pohon dapat berdiri kokoh disebabkan oleh akarnya. Jika kita menanam sebuah tanaman, maka yang paling utama akan muncul adalah akarnya. Jadi, dalam bisnis hal yang terpenting adalah akarnya dulu. Akar inilah yang disebut dengan fondasi. Apabila dalam bisnis fondasinya kuat, maka pohonnya juga akan kuat. Tetapi jika fondasinya kurang kuat, maka pohonnya juga bisa goyang atau bahkan ambruk. Oleh karena itu, dalam memulai suatu bisnis harus jelas bentuk bisnis apa yang akan dibuat dan kedepannya seperti apa. Maka itulah yang disebut dengan visi. Visi juga dapat diartikan sebagai suatu gambaran dalam imajinasi atau impian seseorang yang mungkin saat ini belum tercetuskan. Jadi sangat penting dalam memulai suatu bisnis harus memikirkan seperti apa visinya terlebih dahulu. Visi dan misi saling berkaitan satu sama lain dalam fondasi bisnis. Misi adalah misi Anda dalam suatu bisnis, seperti salah satu situs belanja online. Dia memiliki misi untuk menjual berbagai macam barang dari yang terkecil sampai dengan yang terberat agar memudahkan orang dalam berbelanja di tokonya yang dikenal dengan toko segala ada tapi berbasis online. Selain visi, money atau uang menjadi fondasi dalam sebuah bisnis. Anda harus tahu minimal Anda punya target untuk mencapai hasilnya berapa banyak. Misalnya, jika Anda memiliki toko online di mana di dalamnya menjual berbagai macam fashion atau produk, seberapa besar omset yang akan didapatkan dan marginnya yang akan didapat dalam satu hari. Jadi, dalam keuntungan kita harus bisa melihat pada potensi omsetnya. Apapun bisnis yang akan dijalankan, Anda harus bisa memprediksi seberapa besar omset, marginnya, atau spread keuntungan. Bagian ketiga dalam fondasi yang tak kalah pentingnya adalah kualitas. Apapun bisnis yang akan dijalankan harus benar-benar memberikan kualitas yang sepadan dengan harganya. Jadi, kualitas harus disesuaikan dengan harga. Jangan sampai Anda memberikan harga yang tinggi tapi kualitasnya di bawah standar dan membuat orang kecewa. Untuk video kedua memiliki judul yaitu Tips dan Panduan Menyusun Rencana Bisnis atau Business Plan. Penyusunan rencana sangat penting dalam memulai suatu bisnis agar bisnis yang kita jalankan terarah. Pada dasarnya, rencana bisnis atau business plan adalah suatu poin-poin dari rencana yang akan dilakukan ke depannya pada bisnis tersebut yang berguna untuk meyakinkan investor atau calon customer. Suatu rencana bisnis atau business plan sebaiknya ditulis, tidak hanya difikirkan dalam kepala saja, agar nantinya kamu dapat meneliti ulang apa saja yang kurang dalam rencana bisnis yang kamu tulis. Dan
Format rencana bisnis dalam bentuk tulisan akan lebih mudah dibaca oleh calon investor atau klien, sehingga akan mudah dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah tahapan menyusun bisnis plan. Hal yang pertama yang harus dilakukan dalam bisnis yaitu gambar umum bisnis milikmu. Yang perlu kamu masukkan dalam gambaran umum ini adalah pertama-tama nama usaha kamu, kemudian dilanjutkan dengan produk atau layanan apa yang kamu jual, kemudian siapakah target audience atau target clients kamu, lalu apa saja tujuan-tujuan yang akan kamu capai. Yang kedua yaitu analisis atas bisnis, kompetitor, dan industri. Dalam hal ini, berikan sedikit gambaran mengenai industri yang ingin kamu masuki tersebut, apakah sedang naik atau turun. Lalu, apa yang membuat kamu percaya atau yakin dengan bisnis yang kamu jalani, dan apakah ada tren-tren yang dapat mempengaruhi bisnis tersebut, seperti bagaimana perubahan selera konsumen atau perubahan teknologi. Yang ketiga yaitu struktur organisasi dari bisnis. Bagian ini akan menjelaskan peran masing-masing personil di dalam tim kamu. Pada dasarnya, di sini kamu tinggal memasukkan bagian organisasi yang menunjukkan bagaimana hierarki bisnis kamu. Intinya bahwa setiap tugas dan tanggung jawab sudah ada perannya masing-masing. Yang keempat yaitu proyeksi dan keuangan bisnis atau usaha. Jabarkan keuangan apa atau dana yang kamu butuhkan sekarang. Untuk apa dana itu digunakan dan seberapa besar dana tersebut akan membantu kamu, serta jabarkan pula dana apa yang akan muncul di kemudian hari. Jangan lupa untuk selalu memasukkan pendapatan proyeksi penjualan bulanan atau tahunan dari bisnis kamu. Proyeksi penjualan harus disertai dengan target penjualan yang kamu butuhkan untuk mencapai break-even point alias balik modal. Yang kelima yaitu dokumen legalitas bisnis atau usaha. Misalkan seperti apa jenis usaha kamu, apakah dalam bentuk CV atau PT, dan siapa saja yang menjadi pemodal di dalamnya, dan berapa presentasi kepemilikan dari masing-masing pemodal. Untuk materi review kedua yaitu membuat proposal lanjutan. Pada pertemuan sebelumnya yaitu pertemuan 13, kita telah membuat proposal yang terdiri atas logo, pendahuluan, aspek pemasaran, dan aspek organisasi dan manajemen. Nah, pada pertemuan ke-14 ini kita akan melempati proposal yang telah kita buat, yaitu dengan ditambahkannya aspek produksi dan aspek keuangan. Dalam aspek produksi terbagi atas 7. Yang pertama yaitu produksi. Nah, dalam produksi ini itu terbagi atas 3. Yang pertama yaitu dimensi produk. Produk dalam bisnis ini adalah keripik ubi yang memiliki berbagai macam rasa dan dikemas dengan plastik transparan. Yang kedua yaitu nilai atau manfaat produk. Dalam nilai atau manfaat produk ini itu terbagi atas 5. Yang pertama yaitu manfaat inti, adalah manfaat yang diberikan untuk pemenuhan terhadap kebutuhan utama konsumen. Manfaat inti bisnis ini untuk pemenuhan kebutuhan mengisi perut dan mengkonsumsi makanan dan mengisi waktu luang. Yang kedua yaitu manfaat dasar, adalah manfaat yang diberikan untuk memecahkan masalah kebutuhan utama. Manfaat dasar bisnis ini yaitu mengkonsumsi makanan ringan atau cemilan. Yang ketiga yaitu manfaat yang diharapkan, adalah manfaat yang lebih dari sekedar pemenuhan kebutuhan dasar. Manfaat yang diharapkan dalam bisnis ini yaitu sebagai alternatif baru dari makanan ringan. Yang keempat yaitu manfaat di atas harapan, adalah manfaat yang dapat diberikan lebih dari yang diharapkan oleh konsumen. Manfaat di atas harapan dalam produk bisnis ini adalah rasa bumbu pedas dan bumbu pedas manis yang unik. Yang kelima yaitu manfaat potensial, adalah semua manfaat yang mungkin dapat diberikan lebih dari sekedar augmented benefit. Manfaat potensial dalam bisnis ini adalah kepraktisan, bisa dibawa kemana saja dan bisa dimakan kapan saja. Yang ketiga yaitu kegunaan atau fungsi produk.
Kegunaan atau fungsi produk adalah produk konsumsi, yaitu produk yang dibeli dan digunakan oleh konsumen akhir atau pemakai akhir. Convenience goods yaitu produk yang dibutuhkan sehari-hari dan mudah didapat, seperti keripik ini. Keripik ini termasuk salah satu produk yang akan selalu dicari konsumen karena merupakan jenis produk yang cepat habis. Yang kedua yaitu proses produksi. Dalam proses pembuatan keripik, yang pertama yang akan dilakukan yaitu pengupasan kulit ubi, lalu dilanjutkan dengan pencucian, penirisan, pengirisan, penggorengan, penirisan 2, pendinginan dan pemberian rasa, kemudian pengemasan. Yang ketiga yaitu kapasitas produksi. Perencanaan kapasitas produksi dilakukan untuk semua mesin, peralatan, dan faktor produksi lainnya, sesuai dengan rencana jumlah produk akhir yang akan dihasilkan. Dengan sendirinya, kapasitas produksi sampai dengan tingkatan yang rinci, semuanya akan mengacu pada hasil dari perhitungan peluang pasar atas produk yang bersangkutan. Kapasitas produksi biasa dinyatakan dalam unit per periode waktu tertentu, seperti tahun, bulan, minggu, hari, atau jam. Untuk perencanaan strategis, proyeksi kapasitas dilakukan dalam jangka minimal 3 tahun ke depan, sesuai dengan rencana produksinya. Untuk tabelnya, kalian dapat lihat pada gambar di samping sini. Yang keempat yaitu tanah dan bangunan. Untuk usaha ini, lokasinya itu terletak di perumahan yang padat akan penduduk, dan fasilitas perlengkapan usaha yang diperlukan dalam membangun usaha ini kalian dapat lihat pada gambar di samping sini. Yang kelima yaitu pemasangan sarana penunjang. Instalasi sarana penunjang berkaitan dengan tata letak atau layout yang termasuk dalam anggaran investasi. Pemasangan sarana penunjang ini meliputi listrik, air, telepon, internet, dan lain-lain. Yang keenam yaitu tenaga produksi atau tenaga kerja langsung. Perencanaan tenaga kerja langsung atau TKL juga perlu memperhatikan hal-hal mengenai kualifikasi, tarif, upah, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, dan persyaratan kerja. Dalam tenaga kerja langsung ini, dia memakai sistem harian. Yang ketujuh yaitu biaya umum usaha atau pabrik. Sebagai komponen biaya modal kerja yang terakhir, perlu juga direncanakan biaya-biaya penunjang seperti sarana dan prasarana. Untuk gambarnya, kalian dapat lihat pada gambar di samping sini. Selanjutnya adalah aspek keuangan. Dalam aspek keuangan ini itu terbagi atas 5. Yang pertama yaitu kebutuhan dana. Kebutuhan dana atau modal untuk memulai suatu usaha keripik ubi nana adalah sebesar 2.140.000. Dana tersebut dialokasikan untuk kebutuhan pengeluaran awal produksi. Dan untuk gambar tabelnya kalian dapat lihat pada gambar di samping sini. Selanjutnya adalah proyeksi laporan arus kas 3 bulan awal usaha keripik ubi nana. Yang ketiga adalah analisis risiko usaha. Dalam analisis ini menggambarkan hal-hal yang mungkin akan mengganggu pelaksanaan investasi seperti kurangnya bahan baku, kurangnya peminat. Yang keempat yaitu antisipasi risiko usaha, yang dimana dalam hal ini menggambarkan strategi atau kegiatan yang akan dilakukan dalam mengantisipasi dan meminimalkan risiko usaha dengan meningkatkan kualitas dan menetapkan harga sewajarnya. Dan yang kelima yaitu permodalan dan bantuan dana. Sekian
hasil review materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.